Pernah nggak sih ngerasa udah ngerawat tanaman cabai sepenuh hati, tapi bibitnya malah tumbuh loyo, kurus, dan akhirnya hasil panennya nggak memuaskan? Gimana kalau saya kasih tahu, sebenarnya sebagian besar kegagalan itu cuma disebabkan oleh beberapa kesalahan kecil yang sering banget dilakukan orang? Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas proses menanam cabai langkah demi langkah. Saya nggak cuma akan bongkar kesalahan-kesalahan umum, tapi juga berbagi trik rahasia para ahli supaya tahun ini hasil panen cabai Anda luar biasa sampai jadi omongan tetangga. Pastikan tonton sampai habis ya, karena di bagian akhir ada satu rahasia kunci yang menentukan keberhasilan panen Anda. Yuk, kita mulai. Cabai, mau itu cabai manis maupun cabai pedas, adalah primadona di kebun manapun. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, tanaman ini butuh waktu tumbuh yang cukup lama. Karena asalnya dari daerah yang hangat, tanaman ini butuh persiapan matang supaya bisa tumbuh maksimal dan berbuah lebat. Itulah kenapa proses penyemaian bibit sejak dini itu sangat penting. Ini bukan cuma soal menghemat uang daripada beli bibit jadi. Ini soal memberikan awal terbaik bagi tanaman kita, memegang kendali penuh atas prosesnya, dan yang paling penting, kita bisa menanam varietas unggul yang mungkin nggak bakal Anda temukan di toko pertanian biasa. Teknik penyemaian yang benar adalah pondasi dari seluruh hasil panen nanti. Jadi hari ini kita akan memberikan perhatian khusus untuk bagian ini. Hal pertama, dan yang paling mendasar adalah soal waktu. Disinilah banyak orang sering melakukan kesalahan. Banyak pekebun yang saking semangatnya sudah mulai menyemai benih di bulan Januari. Padahal, bagi kebanyakan jenis cabai, ini terlalu dini. Kenapa? Karena di awal tahun, cahaya matahari alami masih sangat terbatas. Benih memang akan tumbuh, tapi batangnya bakal jadi kurus, lemah dan terus-terusan memanjang hanya untuk mencari cahaya. Tanaman seperti ini akan mudah sakit dan mengalami stres berat saat nanti dipindahkan ke lahan terbuka. Waktu yang paling ideal untuk mulai menyemai adalah antara pertengahan Februari sampai pertengahan Maret. Dengan begitu, bibit akan mendapatkan cukup cahaya sejak awal, sehingga tumbuhnya lebih kokoh, kuat, dan sehat. Ingat, tujuan kita bukan mencari bibit yang paling tinggi, tapi bibit yang paling kuat dan berkualitas. Langkah selanjutnya adalah memilih benih yang tepat. Mungkin Anda berpikir ini hal yang sepele, tapi sebenarnya memilih benih itu sangat krusial. Hal pertama yang wajib diperhatikan adalah tanggal kedaluarsa pada kemasannya. Benih yang sudah lama memiliki daya tumbuh yang jauh lebih rendah, jadi jangan sampai waktu dan tenaga Anda terbuang percuma. Selanjutnya, tentukan apakah Anda ingin menggunakan varietas hibrida dengan kode F1 atau varietas non-hibrida. Varietas hibrida biasanya lebih tahan penyakit dan memberikan hasil panen yang lebih stabil, namun benihnya tidak bisa disimpan untuk ditanam kembali tahun depan. Sementara itu, dengan varietas non-hibrida atau bibit lokal, Anda bisa mengambil benihnya untuk ditanam lagi tanpa kehilangan kualitas aslinya. Tips terakhir, jangan takut untuk bereksperimen. Jangan hanya menanam cabai atau paprika merah yang biasa. Cobalah varietas warna putih, ungu, coklat, atau coba berbagai tingkat kepedasan yang berbeda. Disinilah letak keseruan dan keajaiban menanam sendiri di rumah. Benih sudah siap. Sekarang apa langkah selanjutnya? Kita bisa saja langsung menanamnya, tapi sedikit persiapan ekstra akan sangat membantu. Banyak pekebun yang percaya kalau merendam benih sebelum tanam itu, hasilnya luar biasa. Cara ini membantu melunakkan kulit benih yang keras, sehingga proses perkecambahan bisa lebih cepat beberapa hari. Cukup rendam benih selama 12-24 jam dalam air hangat. Ada trik yang lebih jitu lagi. Gunakan seduhan teh kamomil encer sebagai pengganti air biasa. Kamomil punya sifat disinfektan dan anti jamur alami yang akan melindungi tunas muda dari serangan jamur sejak awal. Setelah direndam, keringkan benih perlahan, misalnya di atas tisu dapur. Tujuannya supaya benih lebih mudah diatur dan tidak lengket di jari saat kita menanamnya. Langkah kecil ini akan sangat sepadan dengan hasilnya, karena benih akan tumbuh jauh lebih cepat dan jauh lebih seragam. Media tanam adalah kunci utama, sekaligus fondasi kesuksesan dalam berkebun. Jangan pernah gunakan tanah dari halaman rumah atau tanah galian biasa. Tanah seperti itu terlalu padat dan penuh dengan bibit jamur, penyakit, serta hama. Untuk penyemaian, Anda membutuhkan media yang ringan, gembur, dan steril. Pilihan paling praktis adalah membeli media tanam siap pakai khusus penyemaian. Namun, jika Anda ingin meraciknya sendiri,
Gunakan perbandingan 1:1 antara kompos berkualitas, gambut atau cokopit, dan perlit atau pasir untuk sirkulasi udara yang baik. Satu tips penting, apapun media yang Anda gunakan, baik hasil beli maupun buatan sendiri, sangat disarankan untuk melakukan sterilisasi tambahan. Caranya mudah, cukup tuangkan media tanam ke atas loyang bekas, percikkan sedikit air, lalu panggang di dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Langkah ini akan membasmi semua bibit jamur yang bisa menyebabkan penyakit rebah semai yang sangat berbahaya bagi bibit yang baru tumbuh. Jadi, wadah apa yang sebaiknya kita gunakan untuk menyemai? Pilihannya ada banyak, dan masing-masing punya nilai plus dan minusnya sendiri. Yang paling umum adalah baki semai plastik atau wadah sel kecil. Selain murah dan bisa dipakai berkali-kali, wadah ini juga sangat baik dalam menjaga kelembapan. Kalau ingin yang lebih hemat, Anda bisa memanfaatkan barang bekas seperti gelas yogurt atau potongan botol plastik. Namun, ada satu hal yang wajib diperhatikan. Semua wadah tersebut harus memiliki lubang drainase di bagian bawahnya. Tanpa lubang ini, air akan menggenang dan membuat biji serta akar membusuk bahkan sebelum sempat tumbuh. Pilihan lainnya adalah pelet gambut. Setelah direndam, pelet ini akan mengembang dan Anda bisa langsung memasukkan biji ke dalamnya. Kelebihannya, Anda tidak perlu repot memindahkan bibit lagi, karena nantinya tanaman bisa langsung dipindahkan ke tanah bersama peletnya. Tapi, memang harganya sedikit lebih mahal. Apapun pilihan Anda, ingatlah bahwa kebersihan adalah kunci utama. Jadi, pastikan semua wadah dicuci bersih dengan air hangat dan sabun sebelum digunakan. Sekarang, mari kita mulai proses penyemaiannya. Isi wadah Anda dengan media tanam yang sudah disiapkan dalam kondisi agak lembab. Jangan mengisinya sampai meluap. Sisakan ruang sekitar 1 cm dari bagian atas wadah. Ratakan dan tekan sedikit permukaannya, misalnya dengan papan kecil, agar rata dan benih tidak terkubur terlalu dalam. Langkah selanjutnya adalah menata benih. Jangan sampai Anda menaburnya terlalu rapat. Jika terlalu padat, bibit akan saling berebut nutrisi, tumbuh lemah, dan nantinya akan sulit bagi Anda untuk memisahkannya. Pilihan terbaik adalah menanamnya dalam barisan dengan jarak sekitar 2 hingga 3 cm. Seberapa dalam benih harus ditanam? Untuk tanaman cabai atau paprika, ada aturan praktis yang mudah diingat. Kedalaman tanam sebaiknya 2 hingga 3 kali ukuran benihnya, atau sekitar setengah sampai 1 cm. Setelah benih diletakkan, tutup kembali dengan lapisan tipis media tanam dan tekan pelan agar benih menempel sempurna dengan tanah. Selesai menanam, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah penyiraman. Ini adalah tahap yang sangat krusial. Jika Anda menyiram langsung menggunakan teko penyiram dengan aliran air yang kuat, media tanam bisa rusak dan benih-benih di dalamnya berisiko hanyut atau tertimbun terlalu dalam. Tentu kita ingin menghindari hal itu. Cara terbaik adalah menggunakan botol semprot atau sprayer. Semprotkan air ke permukaan media tanam secara perlahan dan merata. Dengan begitu, air akan terserap dengan baik tanpa merusak struktur tanahnya. Pilihan lain yang juga sangat efektif adalah teknik penyiraman dari bawah. Caranya, cukup letakkan wadah semai ke dalam bak atau wadah lebih besar yang berisi air. Biarkan media tanam menyerap air secara alami melalui lubang drainase di bagian bawah. Begitu permukaan tanah terlihat mulai lembab, segera angkat wadahnya. Teknik ini akan memastikan kelembapan tersebar merata ke seluruh bagian media tanam. Tujuannya adalah menjaga agar media tanam tetap lembab, seperti sensasi spons yang sudah diperas, namun jangan sampai terlalu basah atau menggenang. Sekarang waktunya kita bersabar dan menjaga kehangatan. Cabai adalah tanaman yang sangat suka panas, jadi butuh suhu yang cukup tinggi supaya bisa berkecambah dengan sukses. Suhu ideal untuk media tanam adalah antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, sebagian besar jenis cabai akan mulai tumbuh dalam waktu 1 minggu sampai 10 hari. Jika suhunya lebih rendah, misalnya hanya sekitar 20 derajat, proses tumbuhnya bisa memakan waktu hingga 3 minggu atau lebih. Bahkan, ada kemungkinan biji tidak akan tumbuh sama sekali. Lalu, bagaimana cara menjaga agar tetap hangat? Anda bisa meletakkan wadah semai di dekat sumber panas. Tapi ingat, media tanam akan jadi lebih cepat kering. Pilihan yang paling praktis adalah menggunakan alas pemanas atau heat mat khusus bibit.
Agar suhu dan kelembapan udara tetap stabil, sebaiknya tutup wadah semai dengan penutup transparan, plastik, atau kaca. Dengan begitu, kita menciptakan lingkungan seperti rumah kaca mini. Namun jangan lupa untuk membuka tutupnya sebentar setiap hari, agar ada sirkulasi udara dan mencegah munculnya jamur. Begitu tunas hijau pertama mulai muncul, segalanya berubah. Di fase ini, tanaman tidak lagi membutuhkan suhu yang terlalu hangat, melainkan cahaya yang maksimal. Segera buka penutup transparannya dan pindahkan semaian ke tempat yang paling terang. Suhu udara sebaiknya diturunkan sedikit, idealnya sekitar 18 hingga 22 derajat. Mengapa demikian? Karena kombinasi antara suhu tinggi dan kurangnya cahaya bisa berakibat fatal bagi bibit. Tanaman akan tumbuh memanjang terlalu cepat demi mencari cahaya, sehingga batangnya menjadi tipis dan lemah. Kondisi ini disebut etiolasi. Bibit yang mengalami etiolasi sangatlah rapuh, mudah patah, dan rentan terkena penyakit. Sayangnya, cahaya dari jendela saja seringkali tidak cukup untuk pertumbuhan yang sehat. Tanaman akan terus membengkok ke arah kaca, dan meskipun Anda rajin memutarnya, mereka tidak akan pernah bisa tumbuh tegak dan kuat dengan sempurna. Lalu, bagaimana kalau tanaman kurang cahaya? Solusi terbaik yang bakal bikin hasil kebunmu jauh lebih maksimal adalah menggunakan lampu tambahan. Tenang, kamu nggak perlu langsung beli sistem profesional yang mahal. Untuk awal, lampu neon biasa dengan warna cool white sudah cukup oke. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, gunakan lampu LED khusus tanaman atau grow light. Pastikan lampunya punya spektrum lengkap. Ya, artinya ada unsur warna biru dan merah yang sangat penting untuk pertumbuhan. Letakkan lampu tepat di atas tanaman dengan jarak sekitar 5-10 cm saja. Seiring tanaman tumbuh tinggi, kamu tinggal menyesuaikan posisi lampunya agar tetap di atasnya. Lampu ini perlu dinyalakan sekitar 14-16 jam sehari. Biar nggak repot, kamu bisa pakai stop kontak timer supaya lampu mati dan nyala secara otomatis. Investasi di pencahayaan ini bakal terbayar dengan bibit yang kuat, kokoh, dan berwarna hijau segar. Kualitasnya dijamin jauh lebih bagus daripada bibit yang tumbuh kurus dan lemas, karena cuma ditaruh di pinggir jendela. Setelah benih berkecambah, hal pertama yang akan Anda lihat adalah 2 daun kecil berbentuk oval. Ini disebut dengan daun kotiledon. Daun-daun ini menyimpan cadangan nutrisi yang dibutuhkan tanaman di hari-hari awal pertumbuhannya. Perlu diingat, ini bukanlah daun yang sebenarnya. Hanya berselang beberapa hari, sepasang daun sejati akan mulai muncul di antara keduanya. Daun inilah yang memiliki bentuk khas tanaman cabai. Munculnya daun sejati adalah sinyal penting bagi kita. Ini tandanya tanaman telah berakar dengan kuat, cadangan nutrisi dari kotiledon mulai habis, dan tanaman kini mulai memproduksi energinya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini juga menjadi tanda bahwa langkah penting berikutnya sudah di depan mata, yaitu proses pindah tanam. Namun jangan terburu-buru, pastikan Anda melakukannya di waktu yang benar-benar tepat. Pindah tanam adalah proses memindahkan bibit kecil dari wadah semai yang padat ke pot masing-masing. Tujuannya agar akar dan daun memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh dengan maksimal. Kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Umumnya, pindah tanam dilakukan saat bibit sudah memiliki sepasang daun sejati yang tumbuh sempurna. Ingat, daun pertama atau kotiledon tidak dihitung ya. Jika dilakukan terlalu dini, tanaman masih sangat rapuh. Namun, jika terlambat, akar-akar bibit akan saling melilit sehingga berisiko rusak saat dipisahkan. Sehari sebelum pemindahan, siram sedikit media tanam agar bibit lebih mudah diangkat. Gunakan stik kecil atau pensil untuk mencungkil bibit dengan hati-hati, dan usahakan agar gumpalan tanah di akarnya tetap ikut terbawa. Satu hal penting, selalu pegang bibit pada bagian daunnya, jangan pernah memegang batangnya karena sangat lunak dan mudah sekali rusak. Siapkan pot atau wadah plastik kecil untuk memindahkan bibit kita. Untuk tahap pertama ini, ukuran yang paling ideal adalah pot berdiameter sekitar 7-10 cm. Pastikan bagian bawah pot sudah memiliki lubang drainase yang cukup, agar air tidak menggenang. Isi pot dengan media tanam, yang sedikit lebih kaya nutrisi dibandingkan saat penyemaian awal. Gunakan jari atau pensil untuk membuat lubang di tengahnya, lalu masukkan bibit beserta akarnya secara perlahan. Tanam bibit sedikit lebih dalam dari posisi sebelumnya, kalau bisa hingga mendekati batas daun pertamanya. Sama seperti tomat, tanaman cabai juga bisa menumbuhkan akar baru dari bagian batang yang tertimbun tanah.
Hal ini akan membuat sistem perakaran tanaman jadi jauh lebih kuat dan rimbun. Terakhir, tekan pelan tanah di sekitar batang agar posisinya stabil, lalu siram dengan sedikit air secara hati-hati. Media tanam apa yang paling pas untuk bibit setelah proses pindah tanam? Di tahap ini, medianya tidak perlu lagi sehalus atau sesteril saat masa penyemaian. Bibit tanaman sekarang sudah lebih kuat dan membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak untuk menunjang pertumbuhannya. Anda bisa menggunakan media tanam sayuran berkualitas. Pilihan terbaik adalah mencampurnya dengan sedikit kompos yang sudah diayak, agar nutrisi organiknya bisa terserap oleh tanaman secara bertahap. Pastikan juga medianya tetap gembur dan memiliki drainase yang baik. Jika dirasa terlalu padat atau berat, tambahkan saja sedikit perlit agar teksturnya lebih ringan. Setelah dipindah tanam, sebaiknya letakkan bibit di tempat yang teduh selama 1 atau 2 hari. Hindari paparan sinar matahari langsung atau cahaya lampu yang terlalu intens, agar tanaman bisa pulih dari stres pasca pemindahan. Setelah itu, kembalikan ke tempat yang terang dan hangat, lalu perhatikan bagaimana tanaman Anda tumbuh semakin kuat dan subur. Menyiram bibit muda dalam pot individu membutuhkan cara yang sedikit berbeda dibandingkan saat baru disemai. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah membiarkan media tanam terus-menerus basah kuyup. Ingat, selain air, akar juga sangat membutuhkan udara. Jika akar terendam air terus-menerus, mereka akan kekurangan oksigen dan mulai membusuk, yang akhirnya membuat tanaman menjadi lemah lalu mati. Gunakanlah teknik penyiraman secara berkala. Biarkan permukaan media tanam sedikit mengering sebelum Anda menyiramnya kembali. Namun saat menyiram, berikan air yang cukup banyak, hingga seluruh bagian akar basah sempurna, dan air mengalir keluar dari lubang drainase. Metode yang paling ideal adalah penyiraman dari bawah. Letakkan pot ke dalam wadah berisi air dan diamkan selama 15 hingga 20 menit agar media tanam menyerap kelembapan yang dibutuhkan. Cara ini akan merangsang akar untuk tumbuh lebih dalam. Di saat yang sama, permukaan media tanam dan batang tidak akan terlalu lembab sehingga risiko munculnya jamur pun bisa dihindari. Kapan waktu yang tepat untuk mulai memberi pupuk? Perlu diingat, media semai biasanya tidak mengandung nutrisi. Setelah bibit dipindahkan ke media tanam yang lebih subur, tanaman biasanya memiliki cadangan nutrisi untuk sekitar 2 hingga 3 minggu. Setelah masa itu lewat, barulah saatnya kita mulai melakukan pemupukan. Namun, Anda harus tetap berhati-hati. Bibit yang masih muda sangat sensitif terhadap kelebihan pupuk yang bisa menyebabkan akarnya terbakar. Gunakanlah pupuk cair khusus sayuran buah, tetapi encerkan dosisnya menjadi setengah atau bahkan seperempat dari takaran yang tertera di kemasan. Berikan pupuk ini cukup 1 atau 2 minggu sekali. Pada tahap pertumbuhan ini, pilihlah pupuk dengan nutrisi seimbang, atau yang kandungan fosfor dan kaliumnya sedikit lebih tinggi untuk memperkuat akar serta merangsang calon bunga. Jangan memberikan nitrogen secara berlebihan, karena hanya akan memicu pertumbuhan daun yang terlalu rimbun, namun justru membuat tanaman menjadi kurang kokoh dan sulit berbuah. Mimpi buruk terbesar bagi bibit yang baru tumbuh adalah penyakit yang disebut rebah semai. Penyakit ini disebabkan oleh jamur tanah. Gejalanya terlihat saat batang tanaman di dekat permukaan tanah menghitam, menipis, hingga akhirnya tanaman terkulai dan mati. Cara terbaik untuk mengatasinya tentu saja dengan pencegahan. Caranya? Pertama, pastikan Anda menggunakan media tanam yang steril, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kedua, perhatikan teknik penyiraman. Jangan sampai berlebihan, karena permukaan tanah yang terlalu lembab adalah surga bagi jamur. Sirkulasi udara juga sangat menentukan. Jika bibit tumbuh terlalu rapat atau berada di ruang tertutup, gunakanlah kipas angin kecil sesekali. Aliran udara tidak hanya membantu mengeringkan permukaan tanah, tapi juga merangsang batang tanaman agar tumbuh lebih kokoh. Sebagai tips tambahan, Anda bisa menyiram bibit dengan air rebusan tanaman ekor kuda yang diencerkan. Kandungan silika di dalamnya sangat efektif untuk memperkuat dinding sel tanaman, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Sekarang kita sampai pada satu tahap yang sering disepelekan, padahal dampaknya sangat besar. Tahap ini disebut pengerasan atau adaptasi tanaman. Selama ini, bibit-bibit kita tumbuh dalam kondisi yang sangat nyaman, selalu hangat, terlindung dari angin, dan cahaya matahari pun tersaring. Kalau tiba-tiba langsung dipindahkan keluar, bibit akan mengalami syok berat. Daunnya bisa terbakar matahari,
batangnya bisa patah kena angin, dan udara malam yang dingin bisa menghambat pertumbuhannya. Pengerasan adalah proses membiasakan tanaman secara bertahap dengan cuaca di luar ruangan. Mulailah proses ini sekitar 2 minggu sebelum jadwal pindah tanam. Di hari pertama, cukup bawa bibit keluar selama 1 jam saja. Letakkan di tempat yang teduh dan terlindung dari angin. Keesokan harinya, tambah durasinya secara perlahan, dan mulai kenalkan dengan sinar matahari langsung. Jika cuaca cukup hangat di malam hari, Anda bisa mulai meninggalkan bibit di luar semalaman. Proses ini sangat penting agar transisi ke lahan terbuka berjalan lancar dan tanaman tumbuh kuat. Banyak pekebun sering bertanya-tanya, perlukah kita melakukan pemangkasan pucuk atau topping pada bibit cabai? Caranya adalah dengan memotong bagian ujung tanaman yang masih muda agar ia tumbuh lebih rimbun dan menghasilkan banyak tunas samping. Hasilnya, tanaman menjadi lebih pendek, kokoh, dan berpotensi memberikan hasil panen yang lebih melimpah. Lalu, kapan sebaiknya teknik ini dilakukan? Pemangkasan pucuk sangat disarankan untuk jenis cabai yang cenderung tumbuh tinggi namun minim cabang, seperti beberapa varietas cabai rawit atau cabai hias. Waktu yang paling tepat adalah saat bibit sudah memiliki sekitar 6 hingga 8 daun sejati. Anda cukup memotong bagian pucuknya tepat di atas daun keempat atau kelima. Namun perlu diingat, untuk jenis paprika atau cabai manis yang biasanya sudah bercabang secara alami, langkah ini tidak wajib dilakukan. Justru, pemangkasan pada jenis tersebut bisa sedikit menunda waktu panen pertama Anda. Jadi, keputusan untuk melakukan topping harus disesuaikan dengan jenis varietas yang Anda tanam. Sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa kesalahan fatal yang wajib Anda hindari agar tanaman Anda sukses. Pertama, jangan menyemai benih terlalu dini, seperti di bulan Januari. Ini hanya akan membuat bibit tumbuh kurus, lemah, dan terlalu tinggi. Lebih baik mulai sedikit lebih lambat, namun menghasilkan tanaman yang jauh lebih kuat. Kedua, kurangnya cahaya setelah benih berkecambah. Meletakkan tanaman di ambang jendela saja tidak akan cukup. Berinvestasi pada lampu pertumbuhan, grow light, adalah keputusan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk tanaman cabai Anda. Ketiga, penyiraman yang berlebihan. Tanaman cabai tidak suka air yang menggenang karena akarnya butuh ruang untuk bernapas. Sebaiknya jangan terlalu sering menyiram, tetapi berikan air yang cukup hingga meresap dalam setiap kali penyiraman. Keempat, melewatkan proses adaptasi atau pengerasan sebelum pindah tanam. Guncangan saat pindah ke lahan terbuka bisa menghentikan pertumbuhan tanaman selama berminggu-minggu. Dan yang kelima, jangan takut untuk bereksperimen. Cobalah varietas baru atau metode yang berbeda. Disinilah letak kesenangan terbesar dalam berkebun. Jika Anda berhasil menghindari kesalahan-kesalahan dasar ini, perjalanan Anda menuju panen raya yang melimpah hampir pasti akan berjalan dengan sukses. Nah, terbukti kan? Menanam bibit cabai yang kuat dan sehat itu sebenarnya bukan hal yang rumit. Kuncinya sederhana. Cukup pahami aturan dasarnya dan hindari kesalahan-kesalahan yang sudah kita bahas tadi. Waktu tanam yang tepat, media tanam berkualitas, suhu yang cukup hangat untuk penyemaian, dan yang paling penting, cahaya matahari yang melimpah, serta perawatan rutin. Itulah resep suksesnya. Jangan lupa untuk tetap sabar dan perhatikan perkembangan tanaman kalian, karena biasanya mereka akan menunjukkan sendiri apa yang mereka butuhkan. Saya yakin, dengan mengikuti tips tadi, bibit cabai kalian tahun ini akan tumbuh luar biasa dan bikin bangga. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips berkebun seru lainnya. Sekarang saya ingin tahu, jenis cabai apa yang kalian tanam tahun ini? Atau mungkin kalian punya rahasia sendiri saat menyemai? Tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu cerita kalian. Selamat berkebun dan semoga musim tanam kali ini sukses besar.